Jadi dari nama bang, saya sama yang lengkapnya siapa? Kalau untuk namo dipanggil sehari-hari. Kalau untuk di Siko ya, Ah, ada yang manggil Adel, ah, ada yang manggil Jodel. ah. Tapi nama panjangnya Adel Israeli. Adel Israeli. Iya. Oke, sekarang bakso Minang sudah tak? Iya, Biasa. iya, iya, iya. Bang Adel sebagai ketua. Panitia Ketua panitia pemekaran pemerintahan Nagari Salayo. Negari Selayu. Oh, oke. Jadi intinya Siko, awak ni membuat istilahnya berdasarkan undang-undang. Awak ni mendirikan nagari lah di Lurahan Tigo. Berarti sekarang Lurah Nanti Koko Jorong kan? Jorong. Jorong dan diupayakan menjadi sebuah nagari. Iya betul. Iko yang pertama enggak bang? Pengusulan Iko yang pertama enggak? Enggak. Kalau masalah pengusulan untuk pemekaranku, awalnya pengusulanku mungkin dari awal ada dulu namanya desa. Tapi kalau nggak salah ada sekitar tahun 2000-an, kalau nggak salah 2001 enggak salah. 2001 atau tahun 2000 terjadi berdasarkan surat gubernur kalau nggak salah berbalik ke nagari. Jadi di situ gua itu di Lurahan Tigo ada namanya Tigo Desa. Ya, Yakni Desa Lurah Baru. Itu meliputi yang bagian bawah jalan. Ya. Lurah Tengah. Itu yang Lurah Tengah enggak, Lurah Tengah Kubur Rimau Cagerpura. Oh, gitu ya. Ya. Siap tuh. Aduh Lurah Teh, Aitabi, Ju Sapadang. Terus cek lupa. Desa Pakan Senayan. Desa Pakan Senayan itu kebetulan di Pekan Senayan. Ya. Gunung Data itu meliput ke bawahnya sampai ke Simpang Indah. Iya. Jadi ketika tahun 2000 tuh berbaliklah ke Nagari. Kebetulan awak di situ diusulkan juga untuk Nagari Dawak Cek Lurahan Tigo disatukan sampai desa itu jadi satu. Ini menjadi Nagari Lurahan Tigo. Tapi itu pun tidak disetujui dengan beberapa alasan tertentu. Kalau untuk alasan awak pribadi ketika itu masih ketek kan. Jadi kurang tahu masalah alasannya tahun 2000. Jadi kayak Sasudu itu deh. Selayu itu desa tuh. Dulu desa. Oh gitu. Dulu desa, jadi berbalik ke Nagari itu program pemerintah Sumatera Barat berbalik ke Nagari. Yuk, kalau nggak salah sekitar tahun 2001 lah. Jadi ditetapkan Nagari Selayu dan mencakup Sadonya kok. Ya. Jadi ada saya cek lah itu. Yang nggak setuju berbalik ke Nagari kalau nggak salah tapi mungkin bisa tokoh-tokoh aja untuk ditanya di Bapak Gilang. Batu Pelano kalau nggak salah. Batu Pelano kok kalau nggak salah dulunya berharap masuk kota Solo. Jadi masyarakat Selayu mau lebih lah masuk ke Nagari Selayu. Akhirnya jebol. Masuk di Selayu dengan lobby-lobby yang nggak tahu lah orang dulu kan. Kebetulan banyak lah masyarakat Selayu di Batu Pelano. Berarti itu tahapan pertama tahun 2001 atau 2002 lah gitu dah. Iya. Sampai 2005 masih berjuang terus. Tokoh masyarakat. Menerima info dari mungkin beberapa tokoh masyarakat. Iya, yang generasi lama gitu kan. Generasi lama mungkin ndak bara yang generasi muda kok yang tahu dah. Iya. Tapi awak diceritain lah dengan tutu awak. Kebetulan awak yang istilahnya dari unsur kepemudaan mah. Iya. Kebetulan awak di Tigo di untuk Lurahan Tigo awak diberi amanah juga kepercayaan untuk jadi ketua pemuda bro untuk lebih ini. Sip. Terus yang perjuangan keduanya tahun? Kebetulan pas ketika itu lah jadi memang pemerintah Kabupaten Solo itu tidak mengizinkan gitu. Iya. Oke lah itu beberapa alasan mungkin awak kalau pribadi enggak tahu alasannya. Yang jelas ditolak dulu gitu kan. Ditolak. Jadi tahap yang keduanya? Tahap yang keduanya Sekitar tahun? Sekitar tahun 2014 sampai 2018. 2014 sampai 2018. Iya, itu pun awak dapat suratnya. Ada pernah dapat surat sekitar tahun 2016 2007 lah. Surat tu balik. Itu pun ketika Bapak Haji Surat apa tuh? Surat pengajuan. Oh, pengajuan untuk pemekaran pemerintahan. Lurahan Tigo. Iya, tapi di situ dari pertama dari tahun 2001 sampai 2016 kok. Dan 2022 kini kok. Cuman pemerintahan. Itu istilahnya
mungkin masih banyak masyarakat aku yang disebut pemekaran pemerintahan gua. Iya. Pemekaran pemerintahan gua apa. Kalau udah awak kini kesempatan masyarakat Lurahan Tigo kok. Yang pemekaran pemerintahan, yo cuman pemerintahan yang dimekarkannya. Cuma pemekaran Pemerintahan. Kalau adat, Lurah Nantigo nggak bisa dipisahkan dari adat negeri Selayu. Berarti kalau seandainya Lurah Nantigo kok jadi kok berandai kok. Lurah Nantigo. Amin. Amin. Lurah Nantigo menjadi sebuah nagari. Ya. Tetap tadi nggak mengganggu adat, nggak mengganggu kan atau nggak dipilih lo cek lain. Ndak. Kalau awak ko di nagari Lurah Nantigo ko, di Lurah Nantigo ko, ya. Awak ko lah Selayu nemu mah. Jadi adat istiadat awak ju nagari Selayu ndak bisa dipisahkan. Mungkin selama bumi terkambang. Iya. Awak cuman pemerintahan yang bisa mekarkannya. Itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Iya. Satu contoh. Pembangunan awak ko di Senagari Selayu kan 25 jorong. Ampe jorong. Jorong Batu Pelano, Gelenggang Tengah, Sasuduk, Jorong Lurah Nantigo. Iya. Kebetulan 40% dari luas daerahnya terletak di Lurah Nantigo. Jadi maka dari itu dana sekian itu kalau dibagi sampai 250. Misal iya. Dana turun dari anggaran 1 miliar. Kalau dibagi sampai 250. Iya. Itu pun kalau dibagi sampai karena yang kebutuhan mendesak kayak. Iya. Kebutuhan mendesak. Jadi kalau memang ayo ratu pembagian dibagi sampai 250, sedangkan luas Jorong Lurah Nantigo sangat luas. Jadi kalau untuk pembangunan 250 itu enggak barakat talok istilahnya. Enggak barakat talok. Tapi dengan adanya nagari di Lurah Nantigo, jadi itu dapat SAM. Iya. Walaupun dengan beberapa istilahnya beberapa bulan atau tahun awak memang menjadi nagari deduktif istilahnya. Yakninya yang disebut deduktif mungkin nagari yang menyusu ke nagari induk. Iya. Mungkin itu berapa tahun atau bulan lah. Itu ketentuan pemerintah nanti kan. Iya. Jadi setelah itu awak akan menjadi nagari utuh. Sama halnya berapapun negari induk dapat APBD atau anggaran daerah. Kok tahapan. Awak kan dapat langsung itu. Iya. Jadilah bisa awak fokuskan misalnya Rateh lah dibangun, Belah Tengah lah, Belah Baru lah, Bekas Senayan lah, Sumur Belimbing lah, Cagur Pura lah. Berarti secara kalau hemat awak gitu kan? Iya. Faktor pertama untuk menjadi Lurah Nantigo berniat masyarakat ya. Iya. Seluruh masyarakat yang Lurah Nantigo menjadi nagari itu untuk pemerataan pembangunan salah satu infrastruktur. Ya. Kini mau tanya. Dari pertama Lurah Nantigo bergabung ke Selayu kok kan lah sekitar berapa tuh dari 2001 dulu dah. Nah, kalau Lurah Nantigo tetap bersatu ju Selayu. Iya. Tetap bersatu. Cuma pemenium istilahnya adalah pemerintahan Cik lain. Iya. Tuh. Kalau Lurah Nantigo Selayu enggak bisa dipisahkan. Baik itu adat, istiadat, budaya enggak bisa. Iya Kak, iko bukan berarti apa? Kan adat, istiadat itulah jelas mengikat ke nagari Selayu. Iya. Maksudnya kan soal pembangunannya. Kira-kira selama perjalanan Lurah Nantigo menjadi jorong, iya. Apa yang lah nampak pembangunannya lah dari nagari? Atau intinya tuh. Kan permasalahannya kan kena Bang Adel nih apa nih pembangunan di Lurah Nantigo kok nampak gitu, tambah pesat gitu. Kalau awak kebetulan awak pribadi, ya. Awak istilahnya lapau tempat duduk awak nak ciek. Ya. Awak bisa duduk di Bekas Senayan, di Cagur Pura, di Belah Baru, Belah Tengah, di Rateh, Sumur Belimbing. Awak kan mendengar cerita-cerita lapau. Ya. Yang pertama mana awak 75% atau 80% awak suku bertani. Iya. Jadi kalau awak bertani pasti memerlukan air. Iya. Itu problema Lurah Nantigo dari dulu yang belum terselesaikan. Oh gitu. Iya. Mungkin nantinya kalau problema itu kok bisa apalah istilahnya, bisa diberantas lah, bisa air lancar itu, mungkin ekonomi capek makanya. Berarti itu salah satu harapan ketika Lurahko menjadi nagari. Itu salah satu percepatan untuk sumber air gitu. Sumber air. Karena siko masyarakatnya petani rata-rata. Petani rata-rata.
Itu jalan pemerataan infrastruktur, pemerataan pembangunan. Lihat jalan. Contoh jalan Lurah Baru. Iya. Jalan Lurah Baru dari SD, tua dari SD itu mulai pengaspalan sampai kini mode itu saya taruh. Nyo jalan lingkar dari Lurah Baru sampai ke Kebun Rimau, bisa sampai ke Nayan. Dari Lurah Baru dari Suakubang namanya sampai ke Nayan itu masih jalan tanah, pengen salah do. Iya. Tapi masih jalan tanah. Itu dibuka kalau tidak salah dari zaman almarhum Pak Musni Hamzah, Pak Wali pertama. Iya. Sampai kini kayak itu ini. Ada perubahan nih. Iya. Yang dilakukan cuma gotong royong membersihkan jalan, membersihkan jalan. Aku balik ke pemekaran tadi, Bang. Iya. Pemekaranku kalau tidak salah tanggal 5 yang Abang masukin ke aku, betul tak? Iya, betul. Tanggal 5 masuk KPPN. Iya. Awal mulanya itu apa tuh, Bang? Sempat ceritanya gitu, Iya. terbentuknya panitia, kemudian coba ceritanya. Waktu itu mungkin dari beberapa sumber yang istilahnya dari masyarakat awakku yang new bana menghendaki untuk pemekaran go. Oh gitu. Kebetulan ada beberapa kawan-kawan awak, adapun dari instansi, adapun masyarakat yang punya kenalan dari tempat-tempat lain. Ada semacam surat edaran dari Sekda. Iya. Yang melalui DPMM nomor 140 kalau tidak salah DPMM tahun 2002 per tanggal 25 Juli. 25 Juli. Iya, tahun 22 surat edaran tuh. Berarti surat edaran Kokot per tanggal 25 Juli. Iya. Oke. Awak dapat informasi. Kebetulan awak dari unsur kemudaan. Kawan aku mau ngirim ke awak. Dapat per tanggal 26 atau 27 Agustus. 25 Juli. Iya. 25 Juli. Iya. Dapat tanggal 26 atau 27 Agustus. Berarti 1 bulan kah? 1 bulan lebih dah. Lebih 2 hari. Berarti 1 bulan surat edaran kau tak tahu dah? Enggak mana tahu. Oke, siap. Mungkin apa itu awak enggak membahas istilahnya masalah kemudian surat enggak ada, tapi pokoknya alhamdulillah tanggal 26 tahu gitu. Tahu, yo. Pas Abang tahu tuh? Langsung bergerak. Iya, awak memang kebetulan sebelum itu sekitar tanggal 8 Agustus diadakan rapat kepemudaan sebanyak dua kali kalau tidak salah. Iya. Itu temanya memang lah masuk ke tema pemekaran. Oh, berarti waktu tanggal 8 Agustus? Lah masuk juga ke tengah pemekaran. Masuk wacana gitu. Wacana untuk pemekaran Lurah Ngantiku. Sebelum padahal belum tahu surat. Belum tahu. Tapi aduh. Oke, siap. Tersampaikan. Berarti itu 1 poin ya? Iya. Jadi tanggal 8 tuh diadakanlah rapat pemudaan yang diikuti oleh seluruh masyarakat Lurah Ngantiku, baik itu dari Lurah Teh, Lurah Tengah, Lurah Baru, Cagurpura, Pakan Senayan, Sumur Belimbing. Perwakilan gitu ya? Iya, perwakilan. Dan tokoh-tokoh masyarakat Lurah Ngantiku. Dan ada Bu PKK atau Bundo Kandung. Iya, siap. Jadi menghadiri. Jadi dalam hal itu di rapat kepemudaan, jadi awak diberi amanah untuk perwakilan ketua unsur kepemudaan. Siap. Jadi dibahaslah itu seketek, cuma seketek bahasanya. Iya. Setelah itu ada surat. Jadi lah ada pembahasan seketek. Karena udah ada nih, ada pembahasan bosobok sore. Iya, di program bupati kan. Iya, nembak langsung gitu. Bersyukur juga Pak Bupati kini. Ya. Mungkin kalau beliau Bapak pembangunan lah dia. Karena banyak program-program lo untuk pembangunan di Kabupaten Solok. Siap. Eskavator banyak lah. Ya. Beliau ni jalan lah. Dari dulu lo beliau Pak Bupati kok ketika jadi anggota DPR RI pernah awak jadi melihat program-program lo, baik pun anak lo. Ini kan ada program anak beliau Bu Atari. Bedah rumah. Sangat banyak di negeri Selayu. Iya. Itu awak pribadi yang dapat di Lurah Ngantiku yang mewakili lah, berterima kasih sangat ya Bu Atari. Banyak beda rumah melalui negari disalurkan, baik maupun tim sukses disalurkan ke Lurah Ngantiku. Sangat terima kasih benar. Oke, berarti lah dapat surat itu apa yang mau lakukan lah? Kalau surat itu langsung bergerak. Awak bentuk panitia. Iya, pucuk di situ ulang putih-putih itu. Program pemerintah klok lah semua ni awak. Program bupati, pemerataan, pembangunan, baik pelayanan
di daerah-daerah. Berarti bentuk panitia siap tuh lah. Bentuk panitia. Ah. Siap dibentuk panitia. Belum bentuk panitia. Menemui tokoh-tokoh masyarakat di Lurahan Nantigo. Bahwa surekku ada kok gitu. Surekku ada. Mengabarkan seluruh tokoh yang ada di Itu Lurahan pun Nantigo. tak lewat telepon. Oh, Ditemui. temui langsung. Iya, langsung ke rumah-rumah. Dan abang nemui langsung. Langsung menemui Oh, rumah-rumah. luar biasa. Ada sekitar sampai bawah Honda bergerak. Sampai bawah Honda bergerak, berarti kan 28 orang. Iya, lebih kurang. Lebih kurang. Ditemui baik itu yang ibu-ibu, apa tokoh masyarakat yang bergerak di tahun 2001 sampai 2005, yang 2016 2007 alih. Ditemui satu. Untuk istilahnya menyabut Minta pendapat. Istilahnya masukan-masukan yang beliau dong. Awak gitu, mak. Ku program Bupati Lahado Untuk pemekaran. Istilahnya dulu mungkin ada terganjar dari bupati sebelumnya. Wah, nak tahu deh kan, tahu apa yang nak terjadi. Iko bupati mana surat edarannya lah yang keluarkan. Mungkin lai sanie. Ini awal masyarakat Lurahan Nantigo mana. Surat iko. Jadi itulah setuju. Buang itu. Buang itu. Okey. Kelang ke situ. Buang itu ya. Jalan itu. Okey, lanjut. Oke lah, dihubungi seluruhnya. Baru dimusyawarahkan sedikit. Itu dibentuk panitia. Oke. Jadi sekitar tanggal? Kalau panitia tuh Terbentuk tanggal? Kalau nggak salah tanggal 28, 29. Berarti capek kok. Capek. 25, 26, 28 berarti cuma waktu 2 hari sampai 3 hari. Langsung terbentuk panitia. Menemui orang tokoh-tokoh masyarakat Lurahan Nantigo kok. Kalau nggak salah udah perlu 2 hari ya menemui. Iya. Berarti gerak cepat gitu. Gerak cepat. Setelah itu diadakan rapat kecil-kecilan. Buat suratnya. Dimasukkan ke BPN. Tanggal 5. Tanggal 5. Oke. Iya, tanggal 5 September masuk surat ke BPN. Setelah itu besoknya awak ke masukin ke Nagari. Ke camat langsung sosialisasi ke DPNM. Kebetulan di situ ada Pak Safriwal. Ya. Yang mana sebelumnya Pak itu di Camat Kubung. Alhamdulillah awak disambut baik. Ya. Jadi diterangkanlah tahapan yang akan dilalui untuk pemekaran pemerintahan. Tahapannya apa nya, Sir? Kalau tahapan Pertama kan surat lah jelek ke BPN. Iya, BPN iya BPN nah. Iya BPN. Berarti surat lah masuk. Masuk BPN. Jadi di situ tahapannya antara istilahnya pemekaran kok Nagari untuk memfasilitasi pemekaran kok. Iya. Nagari yang memfasilitasi untuk pemekaran kok. Nanti ada lagi semacam musnah antara BPN dengan pemerintah Nagari bersama wali Nagari dan si yang punya aspirasi tadi. Jadi disitulah dibahas nantinya. Dari situ nanti banyak difasilitasi oleh Nagari, dibentuk panitia, diserahkan ke camat dan camat langsung ke DPRM, Sekda, Bupati gitu. Nanti mungkin sampai ke DPR. Itu kalau untuk pembahasan masalah surat itu. Kini tanggal 9, 8 ya? 10 ada. 10? Ya. Oh, gini 8. Kan Allah ada 3 hari itu. Perkembangannya sudah itu apa tuh? Kalau menurut perkembangan di situ awak Pak Tangko bertemu pas BPN, bertemu jo sekretar stafnya. Iya. Jadi lah diserahkan ke ketua, nanti diserahkan ke ketua Pak gitu kan. Nanti akan diberikan informasi-informasi ya. Tapi sungguh pun itu kebetulan awak ada beberapa anggota BPN dari Lurahan Nantigo. Jadilah diberikanlah informasi sedikit tentang rencana tentang pembahasan surat itu. Jadi mungkinlah nantinya diadakan rapat kerja antara pemerintahan, rapat antara BPN dan Nagari. Setelah itu mungkin akan diundang yang si punya aspirasi tadi. Berarti kondisi kini Koko menunggu hasil dari musyawarah ya. Musyawarah antara BPN sama pemerintah. Oh gitu. Satu dipanggil lah si si punya aspirasi nanti. Iya. Disampaikan lah di pas musyawarah Nagari ya. Aku dari abang pribadi bang. Kini kan ada proses pemekaran gitu kan. Iya. Kalau dilihat dari perjuangan Lurahan Nantigo menjadi Nagari kan lah
dari 2001 lah anggap itu sampai kini 2022 Iya. itu kan lah hampir 20 tahun. Iya, betul. Menurut Abang Adel yang paling urgen kenapa nih Lurah Nantigo menjadi nagari itu apa kira-kira? Yang lebih apa ya? Tidak yang maksudnya kan kok udah 20 tahun Lurah Nantigo kok berniat menjadi nagari. Berarti ada sebuah sebuah niatan yang memang ada dasar kira-kira tuh. Dasar untuk menjadi nagari. Iya. Nah, mungkin kalau awak berbicara dasar, Iya. mungkin awak balik je potensi daerah awak. Oh gitu. Ya. Dengan kini go, Nah, luas nagari Selayu kalau kurang lebih 21,44 km persegi. nah 21,44 km persegi. 21,4. Ah, Berarti yang lo tahu tuh masyarakat Selayu. 21 kalau enggak salah, lebih kurang lah. Lebih kurang. Iya. Ya enggak kurang banyak, kurang sedikit jadi lah gitu. Iya. Oke, sip. Untuk luas Lurah Nantigo Ya. 8,5 km persegi. 21,8 berarti hampir 40% ya. 40%. Iya. Nantigo. Sudah tuh jumlah penduduk tahun 2020 kebetulan awak acok terlibat sama apa? Sama KPU. Jadi tahulah seketek banyak tentang informasi jumlah penduduk, hak pilih gitu. Wanita, pria, jumlah kakak. Ya. Jadi seketek banyak tahulah awak tuh. Kalau untuk jumlah penduduk awak per 2020 per 2020 sekitar 4.500-an kurang lebih. Ya. Hak pilih yang petang 3.800 pemilihan petang. Untuk jumlah kakak waktu itu sekitar 1.000. Syarat kalau enggak salah syarat itu lo sempat dibahas. Tadi Dek Mas ngecek tuh. Iya. Syarat menjadi sebuah nagari Lurah Nantigo mencukupi enggak gitu? Apa memenuhi enggak syarat itu gitu? Apa balik tadi? Iya, ada. Itu Kalau yang jumlah penduduk, jumlah penduduk menjadi sebuah nagari jumlah penduduk sebuah nagari 4.000 sampai 1.000 dengan 800 kakak. dengan 800 kakak. Iya. Lurah Nantigo Melebihi. Berarti cukup. cukup. Poin pertama Lurah Nantigo dari segi jumlah penduduk mencukupi. Syarat yang kedua daerah yang tinggal mencukupi 4.000 loh. Berarti dia sampai ketika Lurah Nantigo menjadi sebuah nagari yang ditinggal 1.000 lah, itu tidak bisa gitu. Tidak bisa. Kini yang ditinggal di Lurah Nantigo pun Jumlah penduduk nagari Selayu kurang lebih 13.000. 13.000 kurang pun sampai 1.000. Nagari Selayu masih banyak penduduknya, betul? Iya. Berarti itu sekitar 9.000 lah. 9.000 lah. Iya. Berarti anggaplah hanya segelintir nih. Segelintir. Oke, siap. Itu yang kedua. Yang ketiga jumlah penduduk harus yang kakaknya harus 800 loh. mencukupi kakak dengan jumlah penduduk. Iya. Kemudian apa tadi dah? Yang ditinggalkannya pun 4.000. Yang syarat yang selanjutnya mungkin itu lah termasuk apa loh, aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu yang muda-muda, niun istilahnya untuk pemerataan pembangunan, percepatan pembangunannya. Nah, yang syarat tadi karena syarat menjadi sebuah negara itu kakak, yang ditinggalkan pun yang lain yang otomatis ketika Lurah Nantigo minta menjadi nagari berarti syaratnya itu lah terpenuhi itu. Kapan syarat lain? Ayo kapan apa? Fasilitas atau infrastruktur. Fasilitas umum. Di situ awak dua masjid. Dua masjid. Ya, berarti kalau menjadi sebuah nagari itu harus ada masjid. Iya. Dan Lurah Nantigo ada dua masjid. Iya. Oke, siap. Pakan Sinayan sama Kubur Rimau. Selanjutnya lapang sepak bola. Dan Lurah Nantigo ada lapang bola. Parak Kanci ya. Parak Kanci ya. Itu yang lain fasilitas lainnya seperti SD, awak ada 2 SD. Ada 2 SD. Iya. SMP, awak dulu cek SMP 7. Berarti kalau sebuah nagari itu harus ada SD ya? Di situ kalau syarat sebuah nagari itu kalau enggak salah peraturannya nak meliput mungkin ya ada salah satunya mungkin. Iya. Mungkin. Ya karena buat apa awak mengusulkan jadi sebuah nagari kalau awak sendiri sih tidak memenuhi syaratnya gitu. Iya. Kalau untuk persyaratan yang berdasarkan undang-undang mungkin agak istilahnya kalau pribadi hafalan itu tuh gak kurang hafal Wak, tapi adalah
awak baca-baca tentang ketentuan-ketentuan Ya. tuh. Yang pertama, kalau awak dari fasilitas umum tadi kan jumlah kependudukan memenuhi Pak. Jadi fasilitas umum atau infrastruktur memenuhi lah. Contohnya awak ada balai pertemuan. Ada gini, yang awak tempat itu balai pertemuan. Kami kini di balai pertemuan. Ayo balai pertemuan. Jorong Lurahan Antiko. Selanjutnya masjid ada dua. Selanjutnya lapang sepak bola awak ada. SD dua, SMP cie, pesantren dalam tahap pembangunan. Lapang voli ada cie. Yang LAC di Aitabi ya. Aitabi. Selanjutnya ada lapang takraw. Lapang takraw ada di Kubur Harimau sama Lurah Baru. Ya, siap. Selanjutnya musala awak ada 7 balai. Banyak musala awak 7 balai di Lurahan Antiko. Iya. Terus selanjutnya kalau untuk tahap-tahapnya awak mendoakan saya untuk pesantren. Mudah-mudahan banyak saya bantuan-bantuan yang didapat untuk percepatan pembangunan pesantren. Iya. Minta doa lah mungkin ke seluruh masyarakat Lurahan Antiko, Kabupaten Solok atau mencakup se-Indonesia lah. Ini menabung untuk akhirat lah istilahnya. Nah, itu mungkin selanjutnya kalau syarat yang lainnya insyaallah lah terpenuhi lah untuk membangun sebuah nagari di Lurahan Antiko. Oke, siap. Berarti kalau untuk syarat insyaallah udah. Kalau untuk surat lah siap, tinggal menunggu hasil musyawarah dari Kantor Wali Nagari dan BPN. Mudah-mudahan disetujui. Amin ya rabbal alamin. Soalnya kalau lah siap di nagari itu mungkin proses untuk selanjutnya ke camat mungkin wak yo minta di kinina awak jo istilahnya minta izin jo restu dari masyarakat Lurahan Antiko dukung bersama-sama untuk pemekaran pemerintahan ko. Awak ndak akan mesti adek dah. Iya. Itu poin kalau seandainya ada suara sumbang beko. Iya. Bang Adel menegaskan kalau awak ndak membahas adek. Ndak ada kong kali kong soal adek. Ndak ada awak ndak akan masuk pemekaran adat ndak. Iya. Adek awaknya garis bawahi ya Papa Gilang garis bawahi. Adat doa tetap adat Nagari Serayu. Oke. Iya. Ada ndak nagari yang membuat itu di Aduh. Di mana? Kayak Talang. Berarti Talang tuh Tiga nagari. Tiga nagari? Cie akannya. Berarti yang dilakukan Lurahan Antiko kok sebenarnya lah dilakukan lo negara lain. Dan itu ndak masalah gitu. Ndak masalah. Ndak ada hambatan. Ya berarti kok nyampang beko ada sumbang ini kalau kamu jadi nagari beko kan pecah jadi atau adat beko di dia pun berarti enggak ya. Contohnya ada di Talang. Tiga nagari Cie kan ya. Cie kan. Oke. Ya, itu mungkin satu ilmu ya. Satu pengetahuan lah bagi saya. Enggak satu orang yang tahu tuh. Iya, mungkin di daerah-daerah mungkin lah 20 yang kayak gitu mah, tapi yang tahu ya. Iya, indahnya yang terdekat lah gitu contoh. Iya, terdekat. Enggak perlu jauh-jauh dulu. Enggak perlu jauh-jauh. Baiklah ke niat ni lah payah enggak awak terdekat di sana kan tetangga di bawah tuh. Iya. Satu kata untuk Lurahan Antiko apa? Mungkin tuh untuk Lurahan Antiko enggak satu kata, satu kalimat satu kalimat satu kata-kata untuk masyarakat Lurahan Antiko lah. Satu kata untuk Lurahan Antiko. Satu kata untuk Lurahan Antiko, kompak selalu. Kita harus bersatu, satukan suara untuk Lurahan Antiko yang lebih baik. Siap. Oke. Sampai di sekolah Abang, bertemu gini Abang. Ada yang disampaikan enggak? Mungkin itu yang disampaikan terakhirnya tadi mungkin lah sampaikan seketek. Awak secara pribadi mewakili dari masyarakat Lurahan Antiko yang terlibat di kepanitiaan walaupun terlibat dengan rapet-rapet sebelumnya. Dengan itu awak minta izin ke masyarakat Lurahan Antiko khususnya minta izin jurestu dan doa untuk awak masuk ke suri ko. Mudah-mudahan suri awak di istilahnya niat awak untuk pemekaran pemerintahan ko diterima lah oleh pemerintahan. Kebetulan program ko ada di program Bapak Bupati yang kini ko Bapak EPRD Asda. Pas lah momennya, hendaknya mudah-mudahan lah dibantulah di Nagari Selayu dan BPN Nagari Selayu untuk mewujudkan Lurahan Antiko menjadi pemerintah nagari. Siap. Menjadi
Nagari Lurahan Tigo. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, begitu. Oke, terima kasih Bang Adel. Oke. Siap kawal Lurahan Tigo menjadi nagari.